keluar dari Orde Baru dan masuk ke reformasi. Selanjutnya Bapak paling ujung, yang ujung. Iya. Terima kasih moderator. Salam kenal Bung Udarek Rocky Gerung. Saya Mesrawiman, dosen FAI. Oke, langsung saja karena waktu. Saya dihadapkan dengan gagasan-gagasan keilmuan dalam melihat politik. Namun ada yang tidak saya pahami, Bung. Ada ketidaksinkronan logika. Orang politik boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Ilmuwan tidak boleh berbohong, boleh salah. Sehingga idiom-idiom keilmuan yang Bung sampaikan untuk penyelesaian bangsa ini, yang sekarang digunakan istilah darurat pikiran, yang mewarnai hari ini adalah Indonesia darurat pikiran, bukan darurat politik. Namun yang jadi persoalan, pikiran yang mana untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena rata-rata setiap hakikat dan kualitas itu berubah dalam ilmu pengetahuan. Itu problemnya, dokter. Mungkin itu komen saya terkait dengan uraian Bung Rocky Gerung terhadap Indonesia darurat politik ini. Terima kasih. Langsung ditanggapi. Apa yang bisa kita pilih dari dilema itu? Anda pesimis atau optimis? Problemnya bukan pilihan pesimis atau optimis, tetapi mengambil keputusan. Jadi masalahnya adalah punya determinasi atau tidak itu. Bukan pesimis atau optimis, tapi determinasi. Jadi kalau kita mengerti bahwa setiap kali perubahan, dia menghendaki total. Perubahan itu disebut perubahan kalau terjadi secara total. Nah, ini memang problem kita sejak reformasi. Kan kita bicara tentang transisi demokrasi itu. Dari otoritarianisme pergi pada demokrasi. Sekarang problemnya adalah, kalau saya bertanya, kita sudah demokratis atau belum? Belum. Okay. Bukankah kita sudah keluar dari Orde Baru? Kenapa belum demokratis? Selamat datang uni-uni kecil. Habis UAS ya? UAS. UAS artinya apa? Ujian akhir semester. Salah. Versi Bung Rocky ya? UAS itu artinya Universitas Akal Sehat. Atau ujian akal sehat. Saya balik tadi ya, sampai di mana tadi? Problem kita mendefinisikan kita demokratis sudah atau belum? Belum. Kita sudah keluar dari Orde Baru sudah atau belum? Oke. Nah di situ problem kita ragu buat mendefinisikan itu. Waktu kita pakai teori transisi demokrasi, transisi artinya ada dua langkah. Langkah keluar dari dan langkah masuk ke. Itu namanya transisi kan? Keluar dari Orde Baru dan masuk ke reformasi. Dua langkah. Kita baru keluar dari dan belum masuk ke. Itu masalahnya.
belum move on dari mantan, itu kira-kira. Jadi kita masih ada di halaman Orde Baru. Udah keluar dari rumahnya, tapi masih ada di halaman. Kita ragu untuk nyebrang ke rumah demokrasi itu. Itu problem psikologisnya begitu. Ragu untuk mengatakan bahwa kita memang ingin demokrasi. Keraguan itu yang tadi dicemaskan oleh beberapa teman yang merasa bahwa janganlah masuk 20%, biarin aja dah. Loh, itu rumah Orde Baru 20% itu. Rumah oligarki itu. Ngapain? Jadi soal psikologi aja. Nah, kita mau dalilkan ulang bahwa setiap gerakan ada konsekuensinya. Sekarang dihitung misalnya banyak orang yang akhirnya ingin balik pada Orde Baru. Karena menganggap di situ ada kepastian pangan. Walaupun ada stabilitas politik yang mengancam hak asasi manusia. Tapi akhirnya orang berpikir balik ke situ. Kan kita nggak mungkin balik ke situ. Balik pada sistem MPR, ya nggak bisa dong. Karena sistem MPR itu bukan demokrasi itu. Ya tapi itu demokrasi timur, iya tapi itu bukan demokrasi. Karena kita akhirnya dalam sistem MPR, kita menyerahkan kedaulatan rakyat pada 500 orang. Nah, itu bahayanya. Kita nggak boleh menyerahkan kedaulatan rakyat. Kita hanya menitipkan kepentingan rakyat, bukan kedaulatan. Kalau saya serahkan kedaulatan saya habis sebagai rakyat. Apa hak saya untuk menarik kembali mandatnya? Kalau kedaulatan saya udah nggak ada. Hanya orang yang berdaulat yang mampu untuk menarik kembali mandat. Itu yang nggak bisa terjadi di sistem MPR. Karena MPR akan jadi blok sendiri dengan kepentingan sendiri. Putus dari hak rakyat untuk mengontrol. Jadi mesti dipikirkan secara cermat. Saya mengerti bahwa kebanyakan purnawirawan karena jengkel dengan keadaan. Udah balik aja ke Undang-Undang Dasar 45. Itu presiden gak usah dipilih. Ditetapkan aja di MPR tuh. Oligarki senang. Karena lebih mudah, MPR cuma 500. Ngeluarin 10M cuma 5T ongkosnya. Jadi presiden. Ekonomi, analisis keekonomian itu juga mesti kita perhatikan. Jadi kalau Anda anggap bahwa ya itu lebih efisien, oh ya itu kita diintai juga oleh oligarki. Berapa sih 500 orang? Dikasih 10M satu kan udah 500 orang kasih 10M kan cuma 5 triliun. Apakah kita perlu 500 orang untuk jadi presiden? Enggak. Cukup 250 orang. Jadi cuma 2,5 triliun, lebih murah lagi itu. Jadi itu yang saya sebut kalkulasi rasional supaya kita hadapi langsung problem ini dengan langkah yang radikal. Itu minta agar supaya threshold itu ditiadakan. Supaya kita lega bahwa kita punya hak yang sama dengan orang yang disurvei itu. Bukan cuma yang disurvei aja yang berhak. Padahal yang disurvei itu digaji oleh mereka yang punya uang. Jadi ini yang saya sebut tadi, moral, kejernihan moral ini harus kita ucapkan. Dan mengucapkan itu butuh keberanian intelektual. Sialnya, kampus negeri itu nggak mungkin lagi ngundang saya bicara. Dilarang. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi terbitnya sang surya dari Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya silakan. Wah, bingung nih saya milihnya, Bung. Nah, saya mau perempuan dulu ya. Duh. Saya yang bingung jadinya udah. Takut nggak dipilih nanti dihadang di depan pintu kan? Mahasiswa yang ya. Silakan sebut nama dan juga asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Hafsa Astuti BM. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UM Sumatera Barat. Saya ingin bertanya, menurut pandangan Bung Rocky sendiri sebagai pengamat politik ya, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia saat ini kita ubah menjadi sistem parlementer? Dan saya itu cuma. Ya. Tanpa dia memberitahu alasannya, saya setuju. Karena di dalam sistem parlementer lebih terbuka kita untuk bicara. Dan kita pernah punya pengalaman dengan sistem itu di awal pemilu. Ketika orang Minang memimpin republik ini, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri, itu sistem parlementer. Jadi ada pretext di situ. Di sistem parlementer ada 2, 3, 4 menteri perempuan pertama di republik. Bu Maria Ulfa, ada macam-macam itu. Dan itu membuktikan bahwa dari awal pikiran perempuan itu bisa disalurkan langsung di dalam kepemimpinan yang berbasis parlementarian. Sekarang aja orang merasa bahwa perempuan nggak bisa bicara, kalaupun bicara dia mesti tunggu perintah. Surat izin dari tanda 3 periode. TikTok. Mohon maaf kepada peserta yang hadir karena ada kesalahan teknis. Jadi bayangkan tiba-tiba ada proposal yang dianggap aneh. Datang dari suara perempuan. Seringkali untuk menghasilkan perubahan, kita perlu suara yang tidak pernah dibayangkan orang itu suara perempuan. Ini berarti suara laki-laki nih. Dulu kalau perempuan bicara dianggap perempuan nggak mungkin mengucapkan pikiran yang bersih dan benar itu. Dianggap perempuan itu the unspeakable, yang nggak mampu bersuara. Sekarang dibuktikan tadi ada 2 perempuan yang mengucapkan hal yang radikal. Mereka dari the unspeakable jadi the unstoppable. Tidak bisa lagi dihentikan suaranya. Dan di seluruh dunia kepemimpinan perempuan justru sedang diajukan sebagai alternatif. Jadi tadi kenapa kita nggak ganti aja sistem parlementer? Kan faktanya kita multi partai, bikin aja parlementer. Apa susahnya? Lebih gampang sebetulnya. Representasi melalui partai, harusnya dalam multi partai bikin parlementer. Itu ada peralatan untuk membongkar sistem yang sekarang itu. Peralatan yang diajukan oleh seorang perempuan. Dulu di Amerika, ketika patriarkisme masih berjaya, orang berpikir bagaimana cara membongkar patriarkisme. Lalu datang seorang perempuan, namanya Audre Lorde. Dia menulis tesis, mungkin cuma 7 halaman, esai ringkas, yang dia beri judul, The Master's Tool will never dismantle the Master's House. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja. Jadi mesti ada peralatan dari luar. Itu yang kemudian jadi dalil politik feminis. Pakai peralatan dari luar. Kita tidak mungkin membongkar istana kekuasaan dengan fasilitas 20%. Karena itu peralatan dia. Mesti pakai peralatan dari luar, itu 0%. Demikian juga tadi. Sistem presidensial tidak bisa dibongkar dengan cara-cara seperti sekarang. Mesti dicari cara lain, yaitu sistem parlementer. Jadi terlihat bahwa apa yang
tawarkan tadi itu membuka pikiran baru. Wah, sangat mungkin. Kita bisa lanjutkan. Bikin aja negara seperti Amerika, sistem negara bagian itu. Jadi itu dalil-dalil semacam itu yang saya senang karena ada pikiran alternatif dari ruang kuliah Profesor Syafi'i Ma'arif ini. Terima kasih.